Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Kami harap adik-adik semua diberikan kesehatan dan berkat dari Tuhan. Mari kita mulai ibadah online hari Minggu. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Mbak Rasiti hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan yang telah Tuhan berikan untuk kami. Dan pada hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online. Dan kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Sebentar lagi kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang.
Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Demikian bunyinya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang baru saja kita dengar menceritakan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Saat Yesus berada di seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Mereka percaya kepada Yesus karena melihat mujizat yang telah diperbuatnya. Akan tetapi, mereka dihadapkan pada satu masalah, yaitu kesulitan mendapatkan makanan untuk orang banyak tersebut. Menghadapi hal itu, murid-murid Yesus menjadi bingung dan takut. Mereka khawatir tidak akan bisa memberi makan orang-orang yang mengikuti Yesus itu. Kemudian, salah satu murid Yesus, yaitu Andreas, mengatakan bahwa ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi, Andreas menganggap itu semua tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Dengan tenang, Yesus meminta muridnya untuk menyuruh orang-orang itu duduk. Kemudian, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada semua orang.
Pada peristiwa ini, Yesus mematahkan semua rasa bingung, rasa takut, rasa khawatir dalam diri para murid. Yesus memastikan bahwa semua orang yang mengikutinya tidak akan kelaparan. Bahkan, makanan itu masih tersisa 12 bakul penuh. Coba anak-anak bayangkan, yang awalnya hanya ada 5 roti dan 2 ikan, bisa digunakan untuk memberi makan 5.000 orang. Setelah itu, sisanya juga masih banyak sekali. Luar biasa ya mujizat Tuhan itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus juga bisa mengubah rasa takut dan khawatir kita menjadi keberanian dan keyakinan. Contohnya, di masa pandemi seperti ini, pasti kita sering merasa takut. Takut akan terjangkit virus, takut tidak bisa mengikuti pembelajaran online, takut tidak bisa mengerjakan tugas dan ulangan, dan sebagainya. Semua rasa takut dan khawatir itu akan bisa kita kalahkan jika kita berserah kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan memelihara kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa semua kekhawatiran dan ketakutan yang kita miliki akan diubahnya menjadi kecukupan dan kelimpahan. Yang perlu kita lakukan adalah meminta. Meminta kepada Tuhan agar kita diberikan keberanian, keyakinan, dan kemampuan dalam menghadapi segala hal. Pasti Tuhan akan memberikannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan tidak akan membiarkan pengikutnya, tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan atau ketakutan. Mari anak-anak, kita serahkan semua rasa takut dan khawatir kepada Tuhan agar diubahnya menjadi keberanian dan keyakinan. Selamat hari Minggu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap firman yang boleh tersampaikan melalui Ibu Mira yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, supaya apa yang menjadi aktivitas hari ini, kegiatan hari ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami menyerahkan waktu kami ini sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini tiba kita untuk mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Dan tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.